peninggalan Ronggolawe dari Balai Pertemuan. Ruang sidang itu tampak sunyi senyap meskipun di dalamnya berkumpul 100 orang. Raja Wijaya diam 1000 bahasa. Tiada sepatah kata pun keluar. Beliau tetap duduk di kursi singgasananya. Tetapi tampak berpikir keras. Patih Nambi Lembusora Pamandana Kebo Anambrang yang merupakan abdi utama raja tidak berani memulai bicara. Namun setelah beberapa lama diam, Raja Wijaya memanggil Lembusora dengan tiba-tiba. Lembusora segera menyimak apa yang hendak disampaikan rajanya. Paman Sora, apakah yang diinginkan Ronggolawe itu harus kuturuti? Maksudku, Paman Nambi akan kuberhentikan saja dari jabatan dan kupenuhi keinginan Ronggolawe. Bagaimana pendapat Paman Lembusora? Lembusora mendengar ada beberapa hal penting yang dikatakan Raja Wijaya. Ia sangat menyadari bahwa saran yang hendak disampaikan itu menyangkut negara, sehingga jawaban yang diberikan harus tepat dan penuh keadilan. Ia pun menjawab, "Aduh Gusti, sesambahan hamba. Semoga Paduka tidak terpengaruh oleh keinginan Ronggolawe dan tidak menaruh prasangka kurang baik terhadap Patih Nambi. Selama masih ada hamba, Patih Nambi Kebo Anambrang dan prajurit Majapahit yang tangguh lainnya, tidak ada alasan bagi Paduka untuk takut akan ancaman Ronggolawe. Ronggolawe adalah keponakan hamba dan ia adalah anak dari Arya Wiraraja, kakak hamba sendiri. Namun ia sangat keras dan tidak tahu tata karma. Orang semacam itu tidak pantas berada di istana Majapahit. Ia hanya akan menjadi sandung bagi negeri ini. Oleh karenanya lebih baik dia disingkirkan saja. Paman Sora, ada kalanya saya ingin bertindak seperti itu. Namun rasa sayangku pada Ronggolawe begitu besar. Seperti Paman Sora tahu bahwa menyingkirkan berarti akan meninggalkan kepedihan bagi anak keluarganya. Orang tuanya sangat berjasa terhadap perjalanan hidupku. Menyingkirkan Ronggolawe akan membuat sengsara orang lain. Apa faedahnya? Ampun Paduka, Ronggolawe telah bertindak bodoh dan merendahkan Paduka Raja. Menurut pendapat hamba, Ronggolawe harus diawasi. Lebih baik kita waspada dia, karena dia dapat berbuat apa saja dan dapat membahayakan kita semua," kata Patih Nambi memberi saran kepada Raja Wijaya. Pendapat itu mendapat dukungan dari Kebo Anambrang. Ampun Paduka Raja, menurut pendapat hamba apa yang dikatakan oleh Patih Nambi benar. Ronggolawe telah pergi begitu saja dari hadapan Paduka tanpa memberi hormat terlebih dahulu. Begitukah sikap seorang adipati? Begitukah sikap seorang pemimpin? Sekarang Ronggolawe telah pulang ke Tuban dengan hati kecewa. Oleh karena itu, selama ia pergi lebih baik kita mempersiapkan diri. Jangan sampai kita kecolongan. Apabila ia akan mengarahkan prajuritnya ke Majapahit dengan sungguh-sungguh, kita patut mewaspadainya. Jangan kita biarkan tentara Tuban memasuki Majapahit. Pendapat Kebo Anambrang mendapat persetujuan dari semua yang hadir. Raja Wijaya menerima saran dari para abdinya, lalu beliau menutup sidang itu. Semua peserta sidang pergi meninggalkan balai pertemuan dan pikiran masing-masing. Awan biru menyelimuti kota Majapahit, matahari bersinar cerah, tetapi keprihatinan merasuki hati kawula Majapahit. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Ronggolawe setelah meninggalkan balai pertemuan di istana Majapahit. Ronggolawe masih panas hatinya. Ia kecewa bahwa Raja Wijaya tidak memperhatikan dirinya. Dalam perjalanannya keluar istana untuk kembali ke Tuban, Ronggolawe merusak apa saja yang ia temui. Beberapa tiang-tiang bangunan dirusaknya. Bahkan ia merusak rumah Patih Nambi yang telah tidak jauh dari balai pertemuan. Beberapa prajurit Majapahit berusaha mencegah Ronggolawe agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi banyak di antara mereka yang tersungkur ke tanah akibat pukulan Ronggolawe. Seorang prajurit jaga rumah Patih Nambi lari tergobah-gobah untuk memberitahu tuannya. Kehadiran prajurit itu memancing perhatian dari hadirin yang baru saja selesai mengikuti pertemuan dengan Raja Wijaya. Lembusora yang berdiri tidak jauh dari Patih Nambi turut mendengar berita itu.
Lembu Sora bergegas menuju ke arah pati Nambi sambil bergumam. Dasar Nambi, mengapa tidak cepat turun tangan? Kenapa ia menjadi penakut seperti ini? Kalau begitu biar aku yang menghadapi Ronggolawe. Akan aku hadapi dia meskipun harus mengorbankan jiwaku. Kebo Anambrang ingin turun tangan juga untuk menghadapi Ronggolawe. Ia semakin benci kepada Ronggolawe. Dengan tangan mengepal dengan lengan baju dising-singkan, Kebo Anambrang bergegas menuju ke arah Ronggolawe. Namun niat itu justru akan menjadikan masalah ini semakin rumit saja, kata Pamandahan menyindir Kebo Anambrang yang dinilai tidak sangat berlebihan. Ronggolawe seperti laki-laki sendiri Pamandana. Kalau kamu ikut turun telenggang, berarti kamu juga seperti Ronggolawe, merasa seperti lelaki sendiri. Kata-kata penuh sindir Pamandana. Bukan begitu maksudku. Kalau kamu ingin menguji raga dengan Ronggolawe, tunggu waktu yang tepat, Anambrang. Kenapa harus nanti? Saya penasaran dengan kemampuannya. Sekali lagi kurasakan padamu, jangan bertindak bodoh. Kehadiranmu akan semakin membakar amarahnya. Apabila terjadi, pastilah Baginda Raja Wijaya tidak akan berkenan dan marah kalau peperangan terjadi di dalam istana. Apa kamu lupa bahwa pengikut Ronggolawe tidak ada di sini? Ia memakin prajurit dari Madura yang punya andil besar dalam pendirian negara Majapahit ini. Jika terjadi perang dan Ronggolawe berhasil mengalahkan kita, bagaimana? Banyak orang akan mati. Akibatnya banyak orang yang mengasumsi bahwa Anambrang, apakah kamu lupa dengan kata-kata di hadapan Baginda tadi? Kata Pamandana membujuk Kebo Anambrang. Kebo Anambrang mengurungkan niatnya dan dalam hatinya membenarkan pendapat Pamandana. Sebaiknya masalah ini diserahkan pada Lembu Sora. Mintalah pada Lembu Sora untuk membujuk Ronggolawe agar segera keluar istana. Janganlah membuka perang di dalam istana sendiri. Akan lebih mudah kita menghadapi Ronggolawe setelah keluar dari istana, kata Singa Saudara. Wirabumi dan Jaran Wahan Lembu Sora memahami bahwa semua pejabat kerajaan setuju jika dia harus turun tangan sendiri. Sambi bergegas menuju ke arah Ronggolawe. Lembu Sora masih sempat menyindir, kalian hanya bisa bicara saja tanpa turun tangan dan tak cepat bertindak. Ronggolawe masih terus mengamuk. Banyak pohon yang saktinya di sekitar istana roboh. Ia menghancurkan pohon-pohon itu dengan keris. Tidak puas dengan pohon-pohon itu, lalu ia menghancurkan beberapa bangunan. Lembu Sora mengayunkan kakinya lebih cepat lagi dan tak lama kemudian kehadirannya dilihat oleh Ronggolawe. Ah, paman Lembu Sora, rupanya hanya paman yang berani menghadapiku. Mana Pati Majapahit itu? Kenapa masih sembunyi? Paman Lembu Sora, kalau ingin menyingkirkan saya, jangan dengan cara begini. Masak saya harus menghadapi pamanku sendiri? Apa yang dikatakan oleh Ronggolawe sangat menyentak hati Lembu Sora. Dalam hatinya ia menaruh iba kepada keponakannya yang sangat disayanginya. Kata-kata Ronggolawe telah meluluhkan hatinya. Namun dalam situasi yang panas itu, ia harus bersikap penuh perhitungan. Ronggolawe anakku, apa kamu masih mau mendengarkan nasihatku, pamanmu? Aku pun memahami kekecewaan hatimu. Namun sebaiknya kamu kendalikan dulu emosimu. Cobalah bersabar anakku. Apakah kerismu itu masih kamu perlukan lagi, sehingga keris itu masih kamu pegang erat-erat? Ronggolawe mau mendengarkan kata-kata Lembu Sora, sehingga ia langsung menyurungkan kerisnya ke dalam tempatnya. Ia menatap Lembu Sora dengan sorot mata tajam. Namun ia terlihat lebih sabar daripada sebelumnya. Lembu Sora menyambung bicaranya. Ronggolawe, apakah kamu lupa bahwa Baginda Raja Wijaya itu sangat sayang padamu? Cintanya begitu besar padamu, sehingga beliau telah menganggapmu sebagai adik sendiri. Sampai kamu meninggalkan istana tadi, beliau masih menyayangi dirimu. Kamu telah dianggap sebagai orang kesayangan, sehingga bisa keluar masuk istana dengan sesuka hatimu, tidak seperti orang yang lainnya. Paman tidak salah, hal itu menyebabkan hamba terbuat demikian. Paduka Raja Wijaya telah banyak memberiku pahala dan kesenangan. Oleh karenanya hamba merasa rela jika harus mati di lantai istana, sebagai abdi yang siap berkorban demi junjungannya. Ronggolawe, kelihatannya tekadmu telah bulat.
Aku tidak terjadi salah paham di kemudian hari dengan Kanda Adikara. Pulanglah dahulu ke Tuban. Sampaikan kekecewaanmu ini pada ayahandamu, dan utarakan pula bahwa apa yang kau kutumpukan itu telah kau yakini benar. Bagaimana saranku anakku? Kata Lembu Sora. Baiklah paman, saya akan pulang ke Tuban. Akan kuberitahu ayahanda tentang keputusanku. Barangkali ini memang sudah menjadi suratan takdir dari Sang Hyang Widi. Nasibku akan seperti ini. Manusia hanya bisa menjalaninya. Kalau toh pada akhirnya saya mati dalam peperangan nanti, saya tidak akan pernah menyesali saya mau pulang paman. Paman tunggu aku di sana dan di medan laga, kata Ronggolawe dengan jiwa yang terluka, lalu pergi meninggalkan Lembu Sora. Lembu Sora termenung, iba dan bersalah bercampur. Ia mengakui bahwa Ronggolawe adalah kesatria jujur dan tanpa pilih tanding, serta pernah berjuang bersama menghadapi musuh. Rasa bersalah muncul karena ia tidak dapat mengubah keputusan Ronggolawe yang terlanjur diambil. Lembu Sora masih berdiri di tempatnya dan belum beranjak. Ia melihat Ronggolawe telah berada di atas kudanya. Beberapa pengikut Ronggolawe yang selama ini ikut mengabdi di Majapahit memilih bergabung dengan Ronggolawe. Mereka berjumlah kurang lebih 100 orang dan diketahui rakyat Gagarang dan rakyat Tambakwisti. Ronggolawe berada di tempat dan diikuti oleh para pengikutnya. Ketika hendak meninggalkan istana, Ronggolawe masih sempat bertemu dengan Penggerupak dan Tanjeng yang ditugasi oleh Raja Wijaya untuk memata-matai sepak terjang Ronggolawe dan pengikutnya. Hai Pengerapuk dan Tanjeng Renang, oleh taksi Baginda Raja Wijaya, mengapa masih juga kamu memata-mataiku? Apa kamu ingin membunuhku di tengah jalan? Kedua mata-mata itu tidak mampu berkata apa-apa. Mereka tampak sangat ketakutan dan gemetar tubuhnya. Kenapa diam saja? Mereka tampak sangat ketakutan. Ampun Paman Ronggolawe, hanya bisa memberi saran kepada Paman. Sebenarnya Paman Ronggolawe adalah abdi terkasih Baginda Wijaya. Paman jangan salah paham, kata Tanjeng Renang penuh ketakutan. Ronggolawe hanya menganggap biasa ucapan Tanjeng Renang. Sambil terus berlalu, Ronggolawe masih mengumbar ancaman. Hai orang-orang Majapahit, tunggulah saatnya tiba. Berhati-hatilah mulai sekarang, kalian telah mengecewakanku. Siapakah jiwa dan ragamu? Asahlah pedang dan pisau serta berlatih lebih giat. Kepergian Adipati Ronggolawe dari Puri Majapahit dengan meninggalkan ancaman yang mengkhawatirkan, menyebabkan rakyat Majapahit gentar dan gelisah. Raja Kertajasa amat berhati sekali atas peristiwa Adipati Tuban itu. Apalagi setelah masuk laporan bahwa Tuban telah menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, Baginda makin resah. Baginda terpaksa memintakan diadakan rapat Belanggana Aham Apul atau rapat tentara, bertempat di Sakandawara Nikala atau markas besar kerajaan yang terletak di sebelah barat alun-alun keraton. Setelah peristiwa yang terjadi di Baliriung Istana Majapahit, Ronggolawe dan pengikutnya kemudian lalu keluar Majapahit menuju Tuban. Jarak antara Majapahit dengan Tuban kira-kira 100 km. Untuk sampai Tuban mereka akan melewati puluhan kampung. Sepanjang perjalanan Ronggolawe memuntahkan rasa kesalnya dengan perbuatan yang menakutkan. Ronggolawe melewati desa Kemalagi. Warga desa itu lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri dari kejaran pengikut Ronggolawe. Para orang tua, perempuan, dan anak-anak dibiarkan pergi. Sementara itu para pemuda dikumpulkan di halaman kepala desa, rakyat Gagarangan, dan rakyat Tambakwisti memimpin kegiatan itu. Apakah hanya sejumlah ini wargamu, Ki Buyut Kemalagi? Ampun Tuan Rangge, hanya itulah wargaku, tidak ada lagi yang lainnya. Kemudian beberapa orang pengikut Ronggolawe menanyai warga Kemalagi secara bersamaan, dimulai dari Ki Buyut Kemalagi dan seterusnya.
Warga Kemalagi diminta untuk menentukan siapakah, apakah mereka bersedia menjadi pengikut Ronggolawe atau tunduk kepada Raja Majapahit. Apakah kamu mau bergabung denganku, Ki Buyut Kemalagi? Tanya seorang pengikut Ronggolawe. Ampun tuanku, terus terang saja hamba tidak tahu apa maksud tuan. Apalagi hamba sudah tua begini. Justru karena kamu orang yang dituakan di sini, kamu dapat mengajak wargamu, bukan malah menghindari dan berputar-putar kata saja, kata prajurit itu. Ampun tuanku, hamba tidak mau. Selama ini hamba telah dilindungi oleh Baginda Raja Wijaya, jadi hamba tidak mau mengkhianatinya, jawab Ki Buyut Kemalagi. Mantap. Jawaban Ki Buyut Kemalagi membuat kesal prajurit Ronggolawe. Ki Buyut Kemalagi dianggap melawan sehingga dia dihukum cambuk. Bagi warga yang bernyali kecil, mereka akan memilih bergabung dengan Ronggolawe untuk menghindari hukuman. Namun bagi warga desa Kemalagi yang memiliki nyali dan pendirian kuat, mereka akan menyatakan menolak meskipun harus menanggung akibatnya. Prajurit Ronggolawe memisahkan antara yang mau bergabung dan yang menolak bergabung dengan Ronggolawe. Warga yang mau bergabung hanya sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang menolak. Hal itu membuat bertambah marahnya Ronggolawe. Ronggolawe memuntahkan kemarahannya dengan mencambuk warga yang menolak. Ada beberapa warga Kemalagi yang berhasil melarikan diri. Mereka bersembunyi terlebih dahulu sebelum melaporkan kejadian itu kepada Raja Wijaya. Para pengikut baru itu diajak Ronggolawe menuju Tuban. Suasana desa menjadi riuh. Selesai mencari pengikut di desa Kemalagi, Ronggolawe meneruskan perjalanan ke Tuban. Mereka melewati desa Mamtup. Di desa itu Ronggolawe berusaha mencari tambahan pengikut, seperti yang dilakukan di desa Kemalagi. Selama di desa Mamtup, para pengikut Ronggolawe terus mencari para pemuda untuk dijadikan prajurit Tuban. Namun hasilnya sama dengan terjadi sebelumnya. Banyak warga Mamtup menolak bergabung dengan Ronggolawe. Tuanku Ronggolawe, dari desa Mamtup ini kita hanya memperoleh tambahan 21 orang saja. Yang lain menolak bergabung. Laporan Rakaya Gegarangan membuat gusar dan kesal Ronggolawe. Sebagai akibatnya banyak rumah dan harta benda dirusak dan dibakar. Keadaan desa menjadi heboh. Mereka sedapat mungkin melarikan diri dan melaporkan peristiwa itu ke Majapahit. Namun bagi mereka yang berhasil ditangkap akan mengalami nasib naas. Setelah bermalam di desa Mamtup, Ronggolawe dan pengikutnya meneruskan perjalanan lagi. Kabar pembakaran rumah di desa itu telah tersebar ke desa sekitarnya. Oleh sebab itu, ketika memasuki desa Gimbang, rombongan Ronggolawe mendapat perlawanan dari warga. Sebagian besar warga Gimbang telah menyingkir keluar desa, sehingga yang terlihat hanyalah rumah-rumah yang hanya dihuni oleh pemuda-pemuda desa di bawah pimpinan Sidi, Kelabang Curing, Tosan, dan Cicak Muringga. Beberapa prajurit mendobrak pintu rumah warga. Mereka tidak menemukan seorang warga pun. Hal itu menimbulkan kecurigaan Ronggolawe dan prajuritnya. Ronggolawe segera menyuruh prajuritnya untuk lebih waspada. Kedatangannya kita lebih diketahui oleh warga Gimbang. Hati-hati, mereka pasti merencanakan sesuatu. Belum lama berselang, tiba-tiba dari balik semak-semak ada ratusan pemuda Gimbang menyerbu rombongan Ronggolawe. Mereka bersenjata golok, parang, tombak, dan panah. Beberapa anak panah meleset dan mengenai prajurit Ronggolawe. Beberapa prajurit Ronggolawe tersungkur dan sebetan golok warga Simbang. Mereka telah menyerang dari belakang. Ayo kita rengsek terus, teriak Rakyat Gegarangan memimpin prajurit Ronggolawe. Pada mulanya prajurit Ronggolawe terdesak, tetapi lambat laun mereka dapat menguasai medan pertempuran. Ronggolawe sangat kesal sehingga ia turun tangan dan ikut merengsek para penyerangan. Dalam sekejap beberapa penyerangan roboh. Rakyat Gegarangan dan Rakyat Tambakwisti bertempur dengan segenap kemampuan. Sidi dan Tosan mengkeroyok Rakyat Gegarangan. Sementara itu Kelabang Curing dan Cicak Muringga mengkeroyok Rakyat Tambakwisti. Ayo keluarkan semua kepandaianmu, hadapilah aku, kata Gegarangan ngajak kedua musuhnya. Tidak usah sombong pemberontak, teriaknya tak kalah nyali. Sementara itu prajurit Ronggolawe terus menerjang warga Gimbang.
korban terus berjatuhan di pihak warga Gimbang. Sidi, Tosan, Cicak Muringgin, dan Kelabang Curing mulai menyadari bahwa mereka mulai terdesak. Dengan suatu isyarat, keempat orang itu melarikan diri ketika musuhnya lengah. Rakaian Gagarangan dan Rakaian Tambak Wisti kesal karena musuhnya lolos. "Jangan dikejar, biarkanlah mereka lari dan menghadap tuanya," teriak Ronggolawe kepada kedua pembantu utamanya. "Berhenti!" teriak Ronggolawe itu terdengar sangat nyaring, sehingga yang bertempur pun langsung berhenti. "Hei warga Gimbang, apakah kalian ingin binasa? Lihatlah, pimpinan kalian telah melarikan diri," teriak Ronggolawe menyadari musuhnya. Warga Gimbang hanya tinggal 53 orang. Ronggolawe menyadari musuhnya. 4 orang prajurit Ronggolawe tewas dan 8 orang luka-luka. Kemudian mereka mengumpulkan para warga Gimbang yang tersisa untuk ditanya sikapnya. Akhirnya semua tawanan bersedia bergabung dengan Ronggolawe. Saat mendekati Tuban, prajurit Ronggolawe semakin bertambah banyak. Tambah prajurit berasal dari beberapa desa yang berada di sebelah selatan Tuban. Para pemimpin di desa wilayah selatan Tuban selama ini dilindungi oleh Adipati Tuban Adikara. Adikara adalah nama lain dari Arya Wiraraja. Setelah dilantik, Raja Wijaya menjadi Adipati Tuban bersama Ronggolawe. Oleh sebab itu, ketika rombongan Ronggolawe melewati desa Ranggel, Bareno, Sakadi, Kabet, Lumpung, Masteker, dan Markua disambut meriah. Penduduk di daerah itu mendukung Ronggolawe. Dari desa itu Ronggolawe mendapat tambahan prajurit hingga mencapai 900 orang. Mereka dikumpulkan di alun-alun Tuban. Setibanya di Kadipaten Tuban, Adipati Adikara menyambut kehadiran putranya dengan sukacita. Tidak seperti biasanya, Adipati Adikara terlihat muram wajahnya, tetapi beliau berusaha menyembunyikan kegalauan hatinya itu kepada putra satu-satunya. "Ronggolawe anakku, baru 7 hari yang lalu anakku meninggalkan Tuban menuju Majapahit. Sekarang sudah kembali lagi ke Tuban dengan ratusan orang menyertai anakku. Mengapa sebentar sekali anakku menghadap Raja Wijaya? Ada kejadian apa sebenarnya anakku?" "Ayahanda, apa yang ayahanda katakan itu benar. Ananda hanya sekejap menghadapi Baginda Raja Wijaya. Mengapa anakku? Bukanlah Baginda menyambutmu dengan senang hati dan mengembirakan hatimu anakku?" "Ayahanda, mungkin ini memang sudah menjadi takdirku. Takdir anak Anda untuk menempuh jalan seperti ini. Apakah yang membuat kecewa anakku? Ananda tahu bahwa Baginda Raja Wijaya selalu memberikan perhatian yang besar dan selalu baik kepada saya. Namun hati saya sangat kecewa ketika mengetahui bahwa Nambi telah dipilih menjadi pati. Hal itu membuat diri saya sangat hina. Mengapa? Karena menurut saya Nambi tidak pantas menepati jabatan itu ayahanda. Duh Gusti Pangeran yang Maha Agung, ampunilah hambamu ini. Ronggolawe, seharusnya engkau selalu ingat bahwa semua yang kita memiliki merupakan kebaikan budi Gusti Raja Wijaya junjungan kita. Kebaikannya merupakan berkah bagi kita semua dan patut selalu kita syukuri. Tetapi siapakah Nambi? Kita semua tahu ia kesatria pengecut. Apa yang dilakukannya semasa melawan Kediri dan apa pula jasanya ketika mengusir Tartar. Andilnya sangat kecil. Sementara itu ayahanda tahu akan andil anak anda dalam mendirikan Majapahit. Disitulah letak permasalahannya. Anakku, engkau merasa sangat berjasa terhadap Majapahit, sementara orang lain kuabaikan jasa-jasanya. Seharusnya engkau tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi Baginda Raja Wijaya telah mewisudai Nambi untuk jabatan Pati Majapahit. Ayahanda yakin Baginda Raja Wijaya pun pemikiran lain. Anakku harus sabar. Ayahanda, hal ini memang sudah takdir saya. Barangkali saya adalah manusia yang tak tahu adat. Lebih baik saya mati daripada menanggung malu dan menjadi tertawaan orang. Aduh anakku, tolong redakan amarahmu. Kurangilah nafsu amarahmu. Jangan kau turuti perasaan iri hati itu. Iri hati itu perbuatan tidak baik. Apabila anakku turuti sifat itu, engkau akan berada di jalan yang salah. Akibat anakku akan rugi sendiri. Hilang perasaan seperti itu. Janganlah iri hati. Ronggolawe mendengar semua nasihat ayahnya, namun semua saran itu tidak dapat mengubah rasa sakit yang telah memakar sampai lubuk hatinya.
Ia tidak mau mengurangi niatnya. Adipati Adhikara tidak dapat berbuat banyak. Beliau sangat sedih. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.